Panas dan terus dipiralkan banyak media sosial, sosok relawan dan YouTuber fenomenal Pratiwi Nopianti yang dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi, disebut mampu menangani dan membantu orang yang membutuhkan, yang ditopang dengan aksi-aksi mulia dalam menangani nasib orang sakit dan kecelakaan hingga orang dalam gangguan kejiwaan. Teh Nopi yang memiliki langkah dan kemampuan luar biasa dikenal aktif dalam kegiatan kemanusiaan untuk membantu mereka yang kurang beruntung yang membutuhkan bantuan hingga orang-orang yang mengalami masalah besar dalam hidupnya. Dan yang saat ini panas di mana Teh Nopi terlibat dalam konflik hukum dengan Agus Salim, seorang korban siraman air keras yang bermula dengan penggalangan donasi yang dilakukan oleh Teh Nopi untuk membantu pengobatan Agus, hingga kemudian terjadi perselisihan terkait penggunaan donasi yang diduga telah disalahgunakan. Maraknya kabar yang diekspos terkait hal tersebut hingga banyak orang mencari tahu siapa Pratiwi Nopianti sebenarnya yang menolong banyak orang sakit dengan cara yang berbeda sebab keberanian dan keikhlasannya tersebut. Hingga Buya Yahya menjelaskan hal penting terkait ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Kalau almarhumah mama saya 8 tahun yang lalu meninggal sebelum saya jadi pramugari, selalu berpesan lakukan yang terbaik untuk orang di jalan selama kita masih mampu gitu. Karena aku pengen sisa hidup saya, kita nggak tahu namanya umur ya. Jadi saya mau semaksimal mungkin bisa menjadi yang terbaik untuk orang lain. Yang saya jalani selama ini niatnya lillahi ta'ala karena Allah, ternyata apresiasi saya luar biasa. Jadi saya nggak nyangka. Saya selalu berdoa semoga yang saya lakukan kebaikan di dunia ini bisa nyampe ke mama, itu aja. Inilah Pratiwi Nopianti, sosok hebat yang beragama Islam, lahir 15 November 1994 di Jakarta, yang dikenal aktif membagikan kegiatan sosialnya. Ia merupakan mantan pramugari di maskapai Sriwijaya Air sejak 2012 yang akhirnya keluar dari pekerjaannya di tahun 2020 demi menjadi relawan yang peduli orang-orang membutuhkan bantuan, hingga dirinya kerap menolong orang dalam gangguan jiwa, yang juga aktif menjadi donatur di sebuah yayasan peduli kemanusiaan. Teh Nopi yang dalam setiap aksinya pantang menyerah dan tanpa pamrih menolong orang yang kesulitan dengan sabar dan ikhlas, seolah meneruskan pesan orang tua yang mengharapkan Teh Nopi untuk terus berbuat baik dan jangan pernah berhenti, sebab menolong orang sakit yang kesulitan merupakan perbuatan yang dijanjikan Allah pahala yang besar. Dalam setiap operasi bantuan pengobatan yang dihadirkan Teh Nopi yang tidak pernah mengharapkan balasan apapun, dan oleh sebab itu sudah ribuan pasien yang dibantunya bisa terobati, bahkan sudah banyak yang sembuh berkat perantara dirinya, hingga akhirnya Teh Nopi berhasil menjadi pemenang dalam Social Act of the Year Indonesian Trending Award berkat dedikasi dan kerja kerasnya dalam mengurusi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk orang tua saya. Terima kasih untuk semua orang yang mendukung saya. Dan yang terakhir, ini semua untuk 15 anak asuh saya dan orang telantar yang saya rawat. Terima kasih.
Inilah yang sebetulnya Allah telah meletakkan magnet keberkahan, bahkan sumber keberkahan di rumah orang yang sakit. Dan yang mendapatkannya adalah orang yang paling serius dalam merawat orang yang sakit. Dan makna kebersamaan Allah bersama orang yang sakit adalah pengkabulan doa dan rahmat kepada orang yang mengurusi orang-orang yang sakit. Lantas dengan cara yang berbeda hingga berhasil membantu orang-orang yang membutuhkan, semua ada nilai kebaikan dan pahala yang besar ketika semua hal tersebut dilakukan dengan ikhlas di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang paling berguna adalah orang yang mampu membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Rahmat yang Allah turunkan kepada semua orang yang mengurusi orang yang sakit. Siapa yang mendapatkannya? Yang mendapatkannya adalah yang paling serius dalam merawat orang sakit, yang di rumahnya diberi oleh Allah satu orang sakit. Sebetulnya Allah telah meletakkan magnet keberkahan di rumah tersebut. Harus paham mana ini? Jika sebuah keluarga di dalam rumahnya ada satu orang yang sakit, maka sesungguhnya Allah telah memberikan magnet keberkahan, bahkan sumber keberkahan di rumah tersebut. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsinya bahwa Allah bersama orang yang sakit. Allah bersama orang yang sakit. Maknanya kebersamaan Allah. Makna kebersamaan Allah di sini adalah pengkabulan doa dari orang sakit, rahmat yang Allah turunkan kepada semua orang yang mengurusi orang yang sakit. Yang mendapatkannya adalah yang paling serius dalam merawat orang sakit. Tanggapan Buya Yahya bukan membahas Pratiwi Nopianti secara langsung, tetapi beliau membahas secara umum dalam memberi contoh kebaikan untuk kita semua dalam pandangan Islam. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa orang sukses adalah orang yang selalu mencari peluang untuk bisa menolong orang lain dengan cara apapun. Sedangkan orang yang gagal adalah orang yang selalu berkata, apa yang akan saya dapatkan. Menolong tidak harus menunggu sukses, justru menolong adalah salah satu pengantar menuju kesuksesan. Karena Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain. Maka tetaplah berbuat kebaikan dengan apapun yang bisa kamu lakukan.